Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ngopi, ngobrol bareng Pican. Video si siapa namanya? Itu kerja keras gini. Kerajaan. Terus baru lu kayaknya jadi perempuan. Bahkan pembunuhan pertama gara-gara perempuan. Ini dia. Artis Ya, untuk membiayai cuci uang untuk membiayai kampanye. Bener semua itu kan? Maksudnya kalau nggak bunuh diri, gimana penjelasannya? Kenapa baru Jumat kalau nggak salah dipublikasiin atau apa gitu? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Ku Lelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apa? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Jadi maksudnya anakku juga malah jadi rugi 2 kali. Ini temanya seru nih, Chan. Temanya ini ngap. Lo naik ya? Gue udah sempat turun parah, Cing. Mungkin karena diabetes ya. Diabetes kan bikin langsing kan. Iya. Makanya model-model di Amerika tuh diabetes semua. Kagak, kalau dia mah program diabetes. Parah nih, Cing. Gue naik lagi kayak, Cing. Sempat turun gue 95. Terus naik lagi. Nah, tapi katanya kan nggak boleh sarapan katanya, Cing. Iya, karena tadi raya aja sarapan yang terbaik adalah nggak tidak sarapan. Nah, gue lagi coba nih nggak sarapan. Iya, kalau kata yang itu siapa sih yang pengobatan Hembing, dokter Hembing. Bukan Hembing. Zaidul Akbar ya? Ya pokoknya gue lihat lah lewat gitu ya. Tapi dia menjelaskannya secara ilmiah sih. Kalau dari pagi sampai siang itu waktu untuk pembuangan. Berak. Jadi iya, jam 6 pagi. Jadi ngapain lo masukin? Oh. Katanya ya. Tapi emang bener orang berak pagi, Cing ya? Iya, pagi berak. Pagi itu waktu pembuangan, tangki dikosongin. Iya. Nah, terus yang bilang 3 waktu makan yang paling penting, ada yang bilang kan sarapan juga. Ya. Katanya itu, gue denger dari siapa ya? Ya cuman propaganda si sereal itu katanya supaya orang jadi sarapan. Brengsek. Iya. Sebenarnya nggak perlu sarapan. Ya, sarapan katanya, ya Aderai, Ustadz Zaidul Akbar yang pendekatan yang berbeda ya. Pendekatannya berbeda kan. Yang satu memang secara ilmiah kesehatan, yang satu mungkin secara agama. Ada agamanya lah. Iya. Sama-sama satu suara katanya. Pagi mah nggak usah makan gitu. Oh, pagi berak aja udah. Beraknya keluarin aja udah gitu. Kan malamnya lagi proses pencernaan gitu. Wah, kita bikin campaign aja, Cing. Jangan sarapan. Pagi berak. Wajib pokoknya berak. Kalau belum keluar, buktinya apa ya udah berak? Bawalah sedikit ya. Tai lagi yang lo bawain. Dipeperin di sini. Karena dipeperin di tangan kiri, jadi udah berak. Lu dipeperin. Tapi lu nerapin itu, Cing? Berak? Wah. Apa nih? Meperin tai. Lu nggak sarapan? Gue nggak sarapan, karena kebetulan si intermittent gue ya. Oh iya, lu intermittent ya? Jam 12 baru baru boleh makan. Iya. Nah, gue kan nerapin ini, Cing, berapa hari ya? Gue pagi nggak sarapan, baru makan tuh jam 11. Jam 11, jam 12 gue makan. Enak sih, Cing. Nah, tapi akhirnya mundur tuh, Cing, makannya sampai jam 11 malam masih lapar. Karena kan makan jam 11, makan lagi jam 5. Aduh, lapar ya jam 8, jam 10 malam tuh lapar, Cing. Kalau gue tuh terakhir jam 8 lah. Jam 8 malam. Makanya orang kan bilang kalau lo diet, tidurnya harus benar juga. Iya. Biar nggak tergoda buat ngemil malam. Iya tuh. Karena malam-malam tuh, goda. Nah, makanan favorit gue tuh ada di 2 jam larangan makan itu, Cing. Bubur pagi, iya. Nasi goreng malam. Nah, itu jam tukang-tukang favorit gue tuh keluar jam segitu. Nasi goreng itu menurut gue tuh makanan yang dingin aja enak. Bener, Cing. Dingin aja enak tuh. Yang udah, kan kalau syuting tuh kalau malam-malam ya, kalau udah lewat jam 11 ada namanya MTM, makan tengah malam. Itu lemburan lah gitu. Biasanya cuma cari yang gampang tuh, nasi goreng.
Biasa kalau syuting kan lama nggak kemakan tuh, dia udah berbentuk, dibuka masih berbentuk. Masih begini dibungkus. Udah kaku tapi masih enak aja itu. Tapi Nasi emang goreng. kalau syuting makannya nasi yang gampang. Kalau yang tengah malam, Ya tengah malam MTM itu yang gampang. yang gampang dicarinya. Tongseng tupai itu yang gampang. Tupai aja susah. Ya. Pandai-pandainya itu tupai melompat gak bakal ikut SEA Games. Mana ada lompat tupai. Ya lo jago ya. Ya, itu mah enggak ada di Indonesia, tupai Jawa. Emang ada tupai Jawa? Nah, apa-apa tuh yang bagus dari Jawa, Cing, ini kayak Bangkok. Jawa juga, Cing. Rokok Jawa. Tadi kan rokok Jawa. Rokok Jawa ya. Burung dara juga Jawa. Ya kan? Cakep. Ya. Burung dara Jawa, kuli dari Jawa yang Iya. bagus. Iya. Ya kan, kalau yang gede dari Bangkok. Kalau yang gede Bangkok, makanya Iya. bilang, wih Bangkok banget tuh. Wah, iya. Ya kan? Kenapa dari Bangkok, Cing ya? Karena gede-gede emang. Masa sih Bangkok tuh gede, ayam Bangkok gede. Nah, tapi kan emang dari Bangkok itu aslinya. Enggak kayaknya sih. Nah, enggak kan? Papaya Bangkok, durian Iya. Bangkok, apa-apa yang gede itu pasti Dari ini Bangkok ya? Dari Bangkok. Kenapa ya dari Bangkok ya? Ada apa di Bangkok ya? Itu kalau Bangkok punya bank, dia nanya tuh, Bangkok, Bang. Kenapa nggak ada gak sayur Bangkok, Bang? Bangkok, Bang. Iya. Ah, ini di depan ngopi tai mulu nih. Udah berapa kali nih ngomongnya nih. Akhirnya lu bilang kalau pagi itu waktunya buang. Kalau yang dibuang tai. Ya udah selesai, harusnya pakai buktiin, dipeperin tainya. Tai muda lah gitu, ada tuh yang gitu. Tai muda, masih kuat, masih keker. Tai yang belum jadi. Iya. Tapi emang paling enak tuh sebenarnya kalau pagi itu ngobrol, sih. Kalau gue tuh paling suka tuh pagi tuh biasanya ngobrol selain malam, pagi tuh waktu yang tepat buat ngobrol sih menurut gue. Tapi kan nggak semua orang jadi bisa. Iya sih, benar. Karena kerja, Iya sih, segala benar. macam. Tapi kan kalau pagi juga meeting pagi. Kalau di kantor gua, pagi tuh waktunya briefing atau apa brainstorming tuh pagi basically. Iya. Masih seger, masih fresh lah. Ngobrol di kantor tuh pasti di situ. Iya. Misalnya gini, gua misalnya jadi punya anak buah. Pagi-pagi tuh biasanya kayak manggil satu persatu tim gue itu untuk ngobrol hati ke hati, ngobrol cerita Anjay. apa yang Heart to lo heart. heart to heart, apa yang lagi lo alamin, atau enggak misalnya ngajak mereka sarapan bareng, itu biasanya enak pagi, Cing. Jadi kan keluar tuh semuanya. Nah, Tapi kalau tiap hari, Iya kan? dengah juga nggak sih? ya jangan tiap hari sama orang yang sama, emang ya ganti-gantian, kan timnya banyak. Nah, kita kalau mau bini, tiap hari sama orang yang sama. Gimana itu? Bininya kan 7. Banyak banget. Bininya 7. Iya, betul 7. Rina, Reni, Roni. Pokoknya yang depan-depannya R lah. Apa nih belakangnya? Erna. Erna apa Erni? Depannya R. Tapi kalau pagi tuh biasanya emang gitu, kayak tadi gue mau pagi sama tim gue briefing, ngobrol heart to heart, enak nih gitu. Bukan cuma di kantor, di rumah akhirnya gue juga sama tuh. Pagi tuh biasanya gue nganterin anak sekolah, abis nganterin anak sekolah, ya itu quality time sama istri gue. Nyari sarapan. Nah semenjak ada informasi nggak boleh, jangan pagi-pagi jangan sarapan ya, jangan ini segala macam Lo misalnya. buang-buangin. Bareng istri. Rendang tukang bubur. Woi, taruh jam 1. Gak baik kata Aderai. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan gitu. Kata Aderai lagi. Ngapain lo makan bubur jangan pagi-pagi gitu. Iya. Berarti gitu. Lo aja ngapain? Berani nggak kayak ada penghargaannya habis itu. Cuma dikata berani doang kayak anak kampung. Berani nggak lo ini? Berani nggak lo gitu? Nah, tapi kalau gue gitu sih, pagi-pagi tuh kalau gue ya, sekarang semenjak gue nggak kerja, semenjak ada waktu luang, pagi tuh kayak quality time sama istri gue tuh enak gitu. Kalau sama istri mungkin lebih gampang ya, karena kita sama-sama bisa nyamain frekuensi. Kalau gue nih yang bingung quality time tuh sama anak. Karena yang menurut kita quality time, belum tentu dia seneng. Kita jalan nih, buat gue sama istri gue merasa, kita quality time nih berempat. Tapi tuh anak kagak seneng, akhirnya kagak quality time. Gimana coba? Tanya, Cing. Kalau menurut gue ya ngobrol, kayak kita cari tahu sebagai orang tua nih, kalau gue apa yang dia sukanya. Makanya kan gue sekarang kan gini, kayaknya anak-anak gue udah mulai bosen sama gue. Karena kan hampir tiap hari ketemunya banyak banget, Cing. Nah, akhirnya gue sekarang kayak lagi, oke, apa ya quality time yang harus gue
lakuin sama anak-anak gue biar mereka nggak bosan. Mungkin kalau dulu waktu gue zaman masih punya waktunya luang, gue manfaatin tuh karena mereka kan jarang ketemu sama gue, itu jauh lebih gampang bikin quality time cing. Karena mereka kan nggak bosan sama gue, jadi pasti gue usahain seminggu sekali atau pagi jam sebelum mereka mandi berangkat sekolah itu gue main tuh mereka main berantem-beranteman satu jam atau setengah jam aja. Mereka mandi, gue siap-siap ke kantor, pulang kantor juga gitu. Main 1 jam aja sebelum mereka tidur. Itu quality time gue sama anak-anak gue tuh. Nah tapi semenjak kagak kerja, kan harus tricky tuh. Gimana caranya biar mungkin mereka lu main gitu lagi, bosan banget. Ya kan? Nah, akhirnya gue cari cara cing. Kayak semalam nih kita udah pakai baju tidur semua, udah pakai piyama. Anjir, tidur lu pakai baju tidur? Anak gua kalau gua daster. Daster cuma segitu. Daster Sarwenda. Karena ada dong jual Tanah Abang. Daster Sarwenda. Bininya Ruben. Tapi enak tuh cing pakai daster cing. Dah, goblok. Lu belum pernah nyobain. Ya ngapain? Kita kan harus tahu dong kayak nggak harus. Harus sih. Apa yang harusin? Lo nggak tahu sih enaknya pakai daster. Ya emang kagak tahu gue laki. tapi enak cing, sumpah enak cing. Pakai daster enak cing. Gue pernah nyobain waktu itu cosplayan, gue pakai daster. Nah, enak ya. Akhirnya sekarang gue bukan keterusan ya. Ada beberapa kali kalau anak-anak gue nggak ada, gue tuh tidur pakai baju gombrong sama celana pendek. Nah suka nyobain daster juga cing kadang-kadang. Kata gue enak juga sebenarnya pakai daster, nggak ribet. Kalau kita pakai celana pendek, kaos, terus kalau daster tuh ngelos gitu aja cing. Akhirnya gue tahu kenapa ibu-ibu suka dasteran. Karena seenak gitu cing, nggak gerah, nggak ribet. Nah makanya suami-suami nih jangan pernah larang istri lu pakai daster. Lagi pula enak cing, gue kalau mau dipakai tinggal gue tinggal dibuka doang. Mau dipakai malah dibuka gimana sih? Gue dipakai tinggal lo yang dipakai. Tapi aneh ya, mau dipakai malah dibuka. Orang mau dipakai dipasang ya. Ini dipakai malah dibuka. Nah, akhirnya malam-malam nih udah pada pakai baju tidur mereka. Sebelum tidur gimana kalau kita jalan-jalan dulu yuk. Pakai piyama semua, kita ke McD misalnya gitu cing, atau kita ke fast food mana gitu. Ayo. Nah, akhirnya gue cari tahu nih, mereka suka gini atau enggak. Pizza time yuk. Besok sambil nonton film ya, kayak gitu-gitu tuh. Emang kitanya sendiri kalau gue sebagai yang kepala rumah tangga, sebagai bapak-bapak harus cari cara nih gimana quality time yang baik sama keluarga gua gitu. Jadi quality time itu bukan sekedar bersama-sama seperti ya. Harus seneng. Harus senang. Jangan terpaksa, jangan. Iya. Quality time apaan sih? Iya, jalan gitu malah jadi ngegerendeng. Iya, orang gua pengen jadi kalau quality time itu lebih ke melakukan pekerjaan yang disenangi oleh semua anggota grup itu gitu ya. Iya, benar, dan harus present gitu, nggak boleh. Jadi lo harus full ada di situ cing, nggak sambil main handphone. Misalnya gini, quality time udah kita bareng-bareng aja yuk nonton misalnya staycation atau ngapain, tapi di sana tetap itu bukan quality time. Iya, kalau menurut gue itu nggak quality time. Cuman bersama-sama doang. Iya, bareng-bareng doang. Kalau sama anak berarti kita harus tanya anak pengennya ngapain. Tapi gue liat lu tuh quality time-nya cukup oke cing, kayak lu main piano. Nah itu menurut gue ya. Iya. Itu kadang-kadang gue juga suka berpikir nih. Itu gue seneng. Jadi kadang-kadang gue suka maksa. Kalau nggak mau nyanyi nggak lo kasih makan deh. Pokoknya kalau kamu nggak nyanyi lagu Whitney Houston nggak ada nasi hari ini. Lebih ke nyogok sih gue itu. Yang ini ya, ntar gue kasih hadiah gitu. Itu yang setelah kesini-sini gue ngerasain nih. Yang kayak gitu itu ternyata itu kebutuhan gue. Gue sudah menyadari begitu si Delisa ini agak-agak nggak mau gitu. Kenapa ini gue seneng tuh? Ternyata itu menyenangkan buat gue gitu. Udah bukan buat dia lagi. Apalagi kalau gue kasih lagu, aduh dia nggak mau dia. Mungkin itu cing, mungkin lo kasih lagu, mungkin ini pendapat gue. Mungkin bisa gini. Gue jadi ngajarin, jadi mungkin bukan ngasih tahu ya, kayak misalnya kita tracknya, Dek, kamu mau denger, mau nyanyi lagi, pengen nyanyi lagu apa lagi, suka lagu apa, mungkin gitu-gitu aja kali cing. Iya, dia lagunya itu harus dari dia, kalau enggak dia nggak mau, dia nggak mau, maunya yang lagu dari dia gitu. Nah, bedanya kalau lagunya lo yang ngasih sama dia yang lagu yang dia suka, dia yang mau nyanyiin,
Beda nggak mood? Beda jauh. Kalau dia yang suka mah dia yang ngajakin, ayo rekam. Nah, Kalau gue yang ngasih 3 hari gak dipelajarin, gue jadi gedak sendiri. Gue akhirnya berpikir, ini jangan-jangan emang... sama gua aja sih gua yang nyanyi. Nyanyi bareng Pica. Tadi Tokecang ya. Tokecang. Ngapain Tokecang? Manuk cendil tosblong, iya. Ya tadi awalnya mau quality time, kalau gue awalnya itu memang buat quality time gitu ya. Kalau anak gue yang udah si kakak, memang udah nggak bisa dipaksa lah. Dia udah punya keinginan sendiri yang firm. Dia tahu gue nggak mau ini, gue nggak mau ini gitu, misalnya gitu. Dia kasih tahu. Kalau adek masih bisa gue arah-arahin, gue siasatin supaya ini. Tapi ternyata setelah kesana-sana, gue egois juga ya. Gue tuh main-main gitu tuh kesenangan gue gitu. Seneng gue nya gitu. Tapi dia juga seneng kan, Cing? Iya, kalau lagu dia suka. Nah, makanya mungkin keywords-nya yang di bold itu menurut gua ya udah cari lagu yang dia suka aja, Dek. Kasih Abu sini beberapa lagu yang kamu suka biar Abu yang belajar. Susah tapi lagu-lagunya anjing. Emang apa lagunya ini lagu kebangsaan Kamboja? Apa? Lagu-lagu Bia Badebu. Bia Badebu tuh lagu apa? Iya, lagu-lagu anak-anak. Lagu siapa nih? Ini yang dari Filipina, yang gitu-gitu. Yang kagak yang nggak umum lah lagunya. Jadi gue tuh harus ngulik. Akhirnya gue yang ngulik. Bukan dia yang ngulik, anjir. Gue liatin tutorial gitar, tutorial. Nah, akhirnya gue tersiksa. Nah, akhirnya sama mungkin kayak dibalik, Cing. Kalau dia yang mau kasih lagu, ya elah ini mau susah banget lagunya, nggak enak gitu kali, Cing. Susah emang lagu-lagunya. Ya mungkin dia juga mikir gitu. Nah, mungkin ya quality time-nya main musik, yang lagunya mungkin ya kita ngalah, yang dia lebih sukain gitu, Cing. Iya. Kayak misalnya gue kan selalu menyempatkan setiap tahun tuh gue liburan. Setiap tahun tuh gue liburan. Cuman gue tahu ada beberapa tempat liburan yang anak-anak itu nggak suka. Kurang suka. Jadi gue semakin menyadari quality time itu bukan sekedar bersama-sama. Yes. Ada orang yang anak kita yang satu nggak kepengen nih bisa merusak suasana 4 ini gitu. Jadi udah dipastiin ini anak mau gitu, mau liburan. Gue salah satunya nih indikator dia seneng. Misal kita udah rencanain nih. Kan gue lumayan lama kalau bisa setahun gue ngerencanain tahun depan kita kesini nih gitu. Indikator dia senang tuh, dia udah nyari-nyari, dia pengen kesini, dia pengen kesini. Nah, itu udah, kayaknya dia senang nih, udah punya tujuan. Kalau ada beberapa tempat yang nggak tahu kemana aja, ya ini kayaknya tuh nggak happy. Udah nggak happy. Lo kalau menentukan tempat liburan itu, lo voting atau apa, Cing? Ada nggak dibikin lucu gitu misalnya? Oke, biar karena kan selama ini mungkin dari gua nih, kita liburan ke sini karena mungkin gua yang kepengen gitu kan. Pernah nggak? Kita bikin, ini kan prosesnya sih, proses untuk quality time. Kita bikin sayembara deh atau kita bikin. Gua pernah itu menyerahkan kepada anak gue untuk tahun ini kita kemana gitu. Tapi akhirnya jadi banyak biayanya. Ke bulan gitu. Bukan, karena dia pengen ngajak anak-anak semua nih. Piknik Kodian yang ke Bali. yang di 54. Iya. Anjing jadi bahan. Gue bilang besok-besok gak usah dah. Pengennya kemana? Ke Bali aja tapi bareng-bareng. Gimana ceritanya? Ke Bali ya? Mau ke Bali, anak gue seneng nih sama si anaknya Melon. Anaknya Melon. Anaknya Melon ajak dah gitu. Ya gue telepon, Lan anak lu boleh gue ajak gak ke Bali? Ya ajak, Cing, tapi masa bapaknya kagak gitu. Oh, bukan ibunya kagak? Iya, ibunya juga ikut akhirnya kan. Udah lagi itu terus anaknya mau ngajak anaknya Ocit. Semuanya pengen diajak. Semuanya aja dah. Akhirnya contoh jadi berapa, Cing? Harusnya berlima jadi berapa? 54 orang. Harus berempat jadi 50. 54. Bener-bener 54 itu. Si goblok gua kata. Gak usah gini-gini lah, gak usah voting lah. Gue ini aja lah. Apa namanya? Otoriter aja. Kesini udah. Gua keluar duit 1 miliar. Mendingan nyalek. Kata si Boy ada anak ini ya si Kokom, udahlah kita nggak usah piknik Kodian lagi 3 tahun, tapi tahun keempat kita umroh kan. Sama itu nabung. Kenapa jadi beban ke gue semua? Gitu. Tapi itu sih kalau menurut gue, coba prosesnya di lu kan apa ayah yang lucu lah yang menurut gue menyenangkan. Ya proses itunya aja dibikin lucu, tapi dikasih tahu jangan 50 orang. Iya. Waktu itu kan gue ngajaknya mau ke Amerika lagi tuh. Nggak mau si kakak. Wah keren banget. Kagak mau. Kenapa?
Kan udah kata dia gitu. Gila, keren banget. Dia bilang mana? Itu yang ke Bali itu. Oh, yang Bali itu. Jadi gue udah menyiapkan uang untuk ke Amerika itu emang gitu. Akhirnya jadi ke Nusa Dua, tapi 50 orang. 54, banyak banget. Tapi mereka happy kali, Cing. Quality time-nya. Jadi, Happy. Iya, mereka happy. Karena gue ngerasain sih, anak gue juga gitu, Cing. Mereka lebih memilih pergi ramean, Cing. Sama tantenya, sama adik-adik gue lah. Adik-adik gue tuh harus pengen mereka ikut, dibandingin mereka pergi berlima doang. Gitu. Iya. Karena mungkin bosen nih, pasti ada rasa bosen sih, Cing. Iya. Karena lu lagi, tiap hari gue temu lu, tiap hari gue udah tahu pola mainnya begini, gue udah tahu pola ngobrolnya. Iya. Dia pengen sesuatu yang liburan tuh emang yang rame-rame gitu. Jadi quality time-nya bukan cuma sama lu gitu. Kadang-kadang mereka juga pengen punya quality time sama orang-orang yang mereka betul. suka gitu. Iya. Gue senangnya tuh kayak kemarin itu, walaupun apa namanya ya, secara finansial gue gedek ya bener ya. Cuman gitu ada beberapa hal yang bikin gue demen. Anak gue itu, gue tanya kenapa lo pengen bareng-bareng? Kata dia kan ada yang belum pernah ke Bali, Buy. Ada yang belum ini gitu. Gue demen gitu. Dia punya rasa pengen berbagi gitu. Walaupun uangnya uang gue. Kalau mau pakai uang lu, pengen raktir temen lo ke Bali, gue yang disuruh. Tapi itu sih kan inti dari quality time kan nunjukin kepedulian itu kan. Orang kita pengen spending, pengen nyenengin, pengen tahu. Sebenarnya kan kalau menurut gua quality time nggak melulu jalan-jalan, tapi gimana kita akhirnya pengen tahu. Mungkin kayak di rumah makan bakso gitu, kayak sama nyokap gitu kayak. Gua mungkin ya salah satunya sekarang nih udah lama banget nggak punya quality time sama nyokap. Karena kalau ketemu lagi sakit. Jadi kayak menghargai setiap momen itu, Cing, kayak aduh pengen banget ya ngajak mama ke tempat yang nggak usah jauh-jauh deh, liburan kemana, berdua aja ngobrol gitu. Jadi nggak melulu tentang jalan-jalan, tapi gimana nikmatin waktu sama orang-orang yang kita sayang itu. Iya. Jadi kayak anak lu mungkin kayak si kakak, itu yang si kakak apa? Kakak. Kayak si kakak, ya dia emang pengen nyenengin orang-orang yang dia peduliin, dia pengen berbagi sama orang-orang yang dia peduliin, Jing. Iya tapi kan uangnya. Paling enak emang kalau berbagi tuh bukan uang kita. Bagian yang bagiin itu paling enak emang. Tapi kalau sama nyokap bener deh. Nyokap gue itu, nyokap gue tuh meninggal tahun 2008 lah kayaknya. 2008 lah kalau salah ya. Itu 2007 gue udah punya, bisa beli mobil. Dari 2007 udah bisa beli mobil. Nyokap gue tuh sering nelfon gue minta naik mobil gue. Bisa naik mobil gue untuk ngeliat lampu-lampu doang di jalanan. Terus kalau cuci darah pengennya diantarnya sama gue gitu. Waktu itu sih gue berpikirnya ribet banget. Orang kan dari Pisangan ke Cempaka Putih ya lebih deket dong daripada gue dari Pasar Minggu ke Pisangan dulu ke Cempaka Putih gitu. Cuman buat nganterin doang, palingan cuma berapa menit. Tapi pas perjalanannya gue berpikir mungkin dia pengen menebus kehilangan momen-momen yang nggak pernah berdua, nggak pernah ngobrol, nggak pernah itu mungkin gitu. Kangen sih, dia kangen sama anaknya pasti. Betul. Kayak nyokap tuh sering banget bilang kangen banget sama kamu, karena inget gua waktu kecil gitu-gitu. Ya mungkin itu. Mungkin nyokap gue tuh bukan yang tipe ekspresif untuk bilang kangen ya, cuman mungkin caranya dia itu untuk menyampaikan. Karena gue memang tidak terbiasa untuk mengekspresikan perasaan nih di keluarga nih dengan omongan gitu. Gue sayang lo gitu nggak? Gue sayang nyokap. Gerakan kayak aku sayang kamu, lu bikin kayak gitu. Gini ya. gitu. Kalau aku marah ini. Iya. Misalnya ada nggak gitu? Itu sih aku King Kong itu. Aku King Kong. Ada orang gitu. Oh, kamu King Kong. Iya betul. 100 sebenarnya kamu. Gak ada yang gitu-gitu. Makanya kan gue pernah cerita sama lo nggak sih? Gue pernah sekali-sekalinya gue ngomong sayang ke bokap gue saat dia udah nggak bisa dengar. Ya Allah, itu bener-bener berasa gitu. Gila, berapa puluh tahun ada kesempatan ngomong sayang aja nggak pernah, padahal dia ngedein kita, dia yang berkorban. Apalagi kita pas jadi bapak ngerasa banget kan gimana caranya kita membuat anak-anak itu aman gitu, pendidikannya segala macamnya gitu. Iya, tapi tadi balik lagi sih, quality time itu kan yang nggak bisa dari satu pihak gitu. Yang satu pihak paling
mengusahakan. Tapi kalau yang satunya pihak yang kita mau bahagiain ini nggak mau ya susah juga. Mungkin gue juga ngalamin beberapa, gue udah coba create quality time, gue coba ajak ketemu, ajak main gitu orang-orang yang gue sayang, kayak adik-adik gue, kayak nyokap gue. Tapi kalau sambutannya mereka nggak happy ya, gue juga kadang-kadang ya udahlah nunggu aja gitu. Siapa tahu aja nyata emang mereka emang nggak mau gitu spending waktu sama gua gitu. Emang mungkin mereka belum punya kepikiran untuk gue mau quality time sama abang gua, aku mau punya quality time sama abang gua nih. Mungkin either mereka nggak mau atau mereka juga ngerasa sekarang udah abang lagi sibuk atau abang lagi repot, nggak deh nggak ganggu, canggung kayak gitu-gitu. Ya udahlah gitu. Kalau sama keluarga gue sama kakak adik gue itu kayaknya gue memang nggak ada quality time dah. Nggak pernah ya? Nggak pernah deh sama sekali deh. Quality time yang pernah terjadi itu katanya pada saat ngurusin gue rehab. Itu jadi pada ngumpul gitu. Pada ngumpul semua. Tapi occasion-nya itu untuk ngomongin ini gimana nih si Abdel nih mau diapain nih gitu. Tapi itu jadi quality time mereka kayaknya. Akhirnya ada satu alasan untuk berkumpul. Apa harus pakau lagi? Udah umur 54. Mati langsung geplek mati. Tinggal matinya doang. Lo nyuntikin ini aja, Cing. Apaan? Lodeh. Tahu nggak sayur lodeh awal-awal namanya sayur lodeh? Itu gara-gara Mama Dede. Iya. Mama Dede ke ruang makan. Terus kan nanya, sayur siapa tuh? Sayur lodeh gitu. Bapaknya. Gue pikir ini sayur namanya siapa ya? Lo yang namain deh, gitu. Iya, ini sayur siapa nih? Sayur lo deh, gitu. Kan lo deh, Mas. Tanya bapak. Oh, sayur aku deh. Tapi gue setuju tuh, Cing. Kayak satu momen yang buruk atau satu momen yang nggak mengenakan itu bisa menjadi pemersatu tuh. Gue percaya sama itu. Ada beberapa hal sih. Iya. Kadang-kadang kita dipersatukan tuh sama hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Hal-hal yang kita anggap itu sebuah keburukan, tapi ternyata itu bikin kayaknya keluarga gue tuh kompak dan bisa diskusi. Ya itu gara-gara iya, dulu kok nggak ada ngumpul-ngumpul kakak adik tuh ngumpul-ngumpul dalam apa? Nggak ada yang nggak ada suasananya itu nggak begitu keluarga gue gitu. Jadi sejak itu ada terus jadi bikin arisan lah sekarang kayak gitu. Gue jadi tersadarkan sesuatu, Cing. Apa itu? Jadi waktu gue akhirnya sadar kenapa mungkin sekarang gue sama keluarga besar gue ya, bukan keluarga inti gue ya, keluarga besar. Kayak sama adik-adik gue, sama nyokap gue itu agak renggang. Hubungannya nggak sehangat dulu gitu. Ya karena nggak ada bokap gue, Cing. Pemersatunya ya? Ternyata. Dulu tuh ada bokap gue kayaknya kayak ada masalah mulu gitu, Cing ya. Ini papa begini nih. Kita ngobrol, kita ketemu, kita cerita, kita kontekan. Tapi pas dia udah nggak ada, kayak gitu. Nah itu dua hal tuh akhirnya pas bokap gue nggak ada nih, gue ngerasain kehilangan tuh. Satu karena momen itu, karena pemersatu. Kedua semangat hidup, motivasi gitu, Cing. Dulu kan gue harus jadi lebih baik, gue pengen nunjukin gue bisa lebih baik dari dulu. Nah itu ya udah nggak ada gitu, Cing. Cari aja bokap lagi. Jadi nyokap gue mau gue nikahin. Sama apaan? SBY. Mau ya SBY? SBY. Apaan 5 menit lagi ya Om? Ah elah ya Om lagi. Ada ya Om. 5 menit lagi ya Om kata gitu ya. Jadi karena kan mungkin hikmahnya adalah kalau menurut gue dari sini adalah quality time itu jangan nunggu sesuatu hal buruk terjadi baru kita punya quality time, Cing. Benar. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena biasanya sadar nggak sadar kita punya quality time sama orang terdekat kita karena sesuatu hal yang mungkin memaksa kita untuk punya quality time. Biasanya hal-hal buruk gitu, hal yang nggak enak. Iya. Dan quality time juga bukan sekedar bersama-sama lah. Iya, tapi artinya benar-benar kita berkompromi untuk nyenengin orang-orang yang ada di sekitar kita. Senangnya bareng-bareng lah gitu. Iya. Ya, jadi nggak salah kayak tadi lo main musik lo yang seneng, lo udah quality time berdua yang susah banget ini lagu ya Itang Yunas. Iya ada lagu yang gue seneng banget. Apa? Lagu yang gue seneng banget tapi dia nggak mau banget. Contohnya apa, Cing?
Gue pengen bawain dia nyanyiin lagu dari Daido, Thank You. Oh, thank you itu gimana? I want to be with you. Oh, Forgive me your best day of my life. Kagak mau dia. Gak enak gitu. Gitu. Dia maunya Didu kali yang lagunya Didu. Didu tuh keluarga Asia dulu ada. Didu pemain sandiwara lah dulu, keluarga Asia namanya Didu Gemuk gitu. Dulu tuh kayak Didu. Gue katanya kayak ini, Cing. Kayak aduh, siapa ya pelawak zaman dulu tuh yang Esther. Bukan Esther, anjir, bukan Esther. Mama Frankie, siapa? Mama Hengki. Iya, Ada banyak yang bilang gue kayak Mama Hengki. Dia pakai kebaya. Emang kayak gue, Cing. Lu kan pasti tahu dong Mama Hengki. Emang kayak gue katanya. Lu lebih ke Esther. Lu tau Esther kan? Tahu lah. Yang sama Jojon. Iya, pakai daster. Iya kan, lu seneng pakai daster. Esther gitu ya. Maksudnya untuk membuat dia terkesan cewek, pakai daster aja gitu udah. Orang mukanya nggak pantas. Bener, Cing. Hah? Ngambil shortnya gitu doang. Iya. Gimana biar gue jadi cewek? Biar Udah pakai daster. Kayak kagak ini, kagak pantas. Ya, Rambutnya juga kagak. Nah, mungkin kalau ada saudara ya, Cing, mau bikin Jakarta grup Reborn atau film, gue bisa jadi Esther lah. Jadi Esther bener. Lo bisa jadi Esther. 1 menit persiapan closing, abis closing. Lo nggak baca komen apa udah biarin Lu aja deh. nggak takut apa Skies? Ini Rahman udah takut kayak Cing, makanya dia nggak berani nyuruh Skies. Iya, 1 menit dia diemin aja katanya kalau mau ngomong kata gitu, panjangin aja gitu. Karena ternyata banyak yang merasa terwakili dengan omongan-omongan kita nih. Yang apa tiba-tiba disuruh udahan Cing? Apanya? Terwakili apaan? Ini omongannya nih, pembahasannya relate gitu, bahwa bapak Soalnya kan, muda. kalau menurut gua, karena gini, Cing, akhirnya gua sadar ya, gua dengerin Ngopi, mungkin salah satu keresahannya tuh, kan karena gua nih, terutama gua udah masuk ke generasi yang bagi anak-anak Gen Z sekarang, udah tua lu gitu. Iya. Nah, ada pemikiran baru yang kata gua, contohnya kayak gini, ngapain beli rumah, gua nggak mau. Nah, kayak gitu-gitu tuh nggak masuk tuh di gua, Cing. Ngapain beli rumah? Nggak usah, gue nggak mau beli rumah, gue punya kontrak aja. Yang di Jakarta, biar gue lebih efisien, lebih efektif. Ngapain gue beli rumah di Bekasi, gitu-gitu, Cing. Anak-anak zaman sekarang nih, umur 20-an, 25. Bahkan yang mau ke 30 tuh gitu cara berpikirnya. Gue, yuk. Ntar dulu orang yang ngomong. Ya udah, iya. Jadi, harus ada kamera ke sana. Biar tahu apa yang kita... Iya. Tapi mukanya manis banget. Iya. Ada kamera sana gue. Ini nih, ntar gue kasih ya. Jangan ini, ntar gue kasih nih, ini. Nih, ada tulisan tuh, ntar ya masukin tuh. Yuk. Masukin ya. Beneran kita disuruh udah ini tuh. Tapi ya itu sih mungkin banyak yang relate karena yang dengerin juga udah ngadepin Gen Z gitu sih. Jadi ya gue sih juga banyak tuh yang DM gue ngasih masalah, Cing. Bang, nih bahas masalah ini dong. Gak dulu kita juga udah banyak. Lu aja sih gua undang. Tapi ya boleh gitu. juga nih kita ngundang siapa kayak gitu satu ya. Iya, boleh. Dan dia yang punya masalah gitu ya. Iya, dia punya masalah apa sih? Masalah lu gitu. Suruh ngobrol sih. Nah, gue juga ngerasa gue bukan orang yang tepat. Ini kan sebenarnya lebih ke opini gue aja, pengalaman gue. Jadi kadang-kadang tuh ini bukan sesuatu yang dicari bener salahnya sih, Cing, kalau menurut gua. Ya kita justru ini ada masalah, gimana ya caranya? Karena kita nggak tahu nih gimana caranya, bener nggak sih nih bikin quality time kayak gini? Karena kan kita kan sama-sama, kalau gua nggak ngerti apa jangan bener-bener ini quality time. Ya. Paling nggak kita kasih opsi-opsi lah untuk bisa dipertimbangkan, mungkin bisa sama. Gitu. Iya, nah ya tentang quality time ini berarti kalau menurut gua gimana pun juga kita harus mengusahakan kita punya waktu bersama sama orang-orang yang kita sayang. Nah, jangan sampai nunggu yang biasanya itu adalah kejadian yang kita nggak kepengenin. Betul. Yang akhirnya kayak jadi quality time itu kayak contohnya nih, Cing, sama teman-teman lama nggak pernah ketemu. Quality time kalau apa? Kalau bapak yang meninggal. Kalau ada yang meninggal kita ketemu. Jadi pengen ketawa di suasana duka. Itu sering terjadi kan, Cing. Iya benar. Hari kita seneng banget itu happy, tapi momennya nggak tepat. Jadi quality time harus di-create gitu. Kita harus cari tahu. Kalau menurut gue akhirnya yang gue dapat dari hari ini obrolan sama lo, ini harus sama-sama
menyenangkan sih. Dan iya. kalau emang menurut kita menyenangkan, kita cek ombak. Iya. Seneng nggak dia? Si orang yang kita ajak quality time ya ternyata dia nggak suka lagu ini. Lagu Dido. Saya mau ketemu Arif Dido aja, Pak. Iya. Oke lah, nih gue ini lagi nih. Biar bukti ya maksudnya. Nih. Bukannya kita nggak mau 1 jam ya, Cing ya. Tuh. Kita tuh pengen banget 1 jam setengah. Pengen banget 2 jam gua kita jabanin. Orang kita seneng ngobrol ini. Iya. Tuh. Yuk. Udah cukup waktunya, sampai ketemu lagi. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.